Macam inilah teman-teman, saudara-saudaraku yang berada di atas dan juga yang berada di bawah. Kita ujilah Tuhan itu dengan seperti mana yang Tuhan mahukan. Iaitu kita lihat perubahan seseorang. Kita lihat perubahan seseorang dalam kehidupan mereka. Mereka di dalam satu iman ni, macam mana perwatakan mereka. Di dalam iman yang lain, macam mana perwatakan mereka. Sebab kehidupan manusia itulah yang melambangkan sesuatu perkara itu. Seperti mana Abang Fendi cakap, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang manis. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tak payahlah saya nak bagi perumpamaan kepada orang lain. Diri saya lah. Saya mohon ampun dan maaf. Sebelum ni memang saya memang seorang panas baran. Saya memang seorang yang kalau orang caci maki, saya akan balas balik caci maki. Saya seorang yang meninggikan diri, ego dan macam-macam lah. Jujur saya cakap, sampaikan saya dengan ibu saya pun memang tak boleh bercakap, tak boleh memang meninggikan bahasa lah. Tetapi saudara-saudara, apabila saya mengikut Tuhan Yesus, saya boleh berhenti merokok. Lepas itu saya mengikut Tuhan Yesus, saya boleh cakap semula dengan ibu saya. Saya diselamatkan daripada kegelapan masuk ke dalam cahaya. Amin. Sedangkan jujur, doa-doa daripada orang-orang ramai, daripada teman-teman saya di dalam keimanan lama saya tak mau bagi tahu sangatlah keimanan apa tu. Mereka berdoa kepada saya, mereka kata bertahun-tahun mereka berdoa, tapi akhirnya saya mengikut Tuhan Yesus. Kenapa semua ini terjadi? Kita uji sesuatu itu dengan doa, bukan dengan building. Sebab seperti Abang Nabiru cakap, memang benar, building tu ada binaan dia yang kukuh dan ada binaan yang biasa. Kalau anda kata ke building, saya jujur saya cakap, saya hidup menyembah Tuhan, bukan menyembah building. Saya hidup menyembah Tuhan, bukan menyembah building. Sebab itu, kalau anda kata macam tu, baru-baru ni, Olimpik, Paris, hilang energi satu bandar. Tapi yang ada energi, iaitu satu gereja Katolik. Yang memang tak hilang lampu dia. Lepas itu sebelum ini, beberapa tahun lepas, iaitu di Amerika Syarikat, api melahap semua bangunan. Semua bangunan api melahap. Tapi satu-satunya gereja yang kudus, malaikat jaga. Tepi dia semua hilang. Pokok-pokok tepi gereja tu semua hilang. Tapi di dalam dalam gereja itu dijaga. Dan tidak tersentuh langsung api. Sebab itu kalau kita nak menilai benda itu semua, kita jangan menilai building, tapi kita menilai ajaran dan cara Tuhan mengubah sesuatu. Sebab itu saya bersyukur saya mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak terbatas kuasanya. Kalau kita baca di dalam kitab suci Injil, Perjanjian Lama, kita boleh lihat Tuhan boleh hadir kepada Nabi-Nabi untuk menyatakan petunjuk. Musa tak perlu pergi dalam gua-gua, tak perlu pergi tengah laut nak ambil hidayah. Tuhan datang beri kepada Musa. Kita boleh lihat, Tuhan datang beri kepada Musa semasa dia keluar daripada tanah perbudakan, belah lautan. Lepas itu, naik ke atas bukit Sinai, Gunung Sinai untuk ambil 10 loh Allah, 10 hukum Allah. Tapi tak perlu nak pergi sampai dalam gua-gua, dalam laut ke, dalam mana ke, semata-mata nak ambil wahyu yang tak jelas. Dan kita uji lagi dengan mujizat. Kita uji lagi dengan kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan dalam Yesus Kristus, Allah Tritunggal dalam Yesus Kristus, sampai sekarang dia masih menghantar orang-orang kudus. Kalau anda ikut tentang orang-orang kudus, Tuhan masih menghantar orang-orang kudus. Dan jika perlu, Tuhan menghantar para rasulnya untuk menyatakan kebenaran. Itu adalah Allah yang setia.
Itu adalah Yahweh yang setia menyertai kita. Bukan dia letak sampai, saya mohon ampunan maaf, dia letak sampai satu tahap tu, sampai satu zaman tu, mungkin zaman 10 Masihi ke, saya tak bagi tahu lah zaman yang betul. Letak situ satu Nabi je, lepas tu stop. Kesian, maksudnya yang lain semua umat tak ada dah, kosong. Tak ada pembimbing. Sebab itu, Tuhan Yesus dia sentiasa menghantar, dia sentiasa berkarya melalui orang-orang kudusnya. Sebab itu teman-teman, kita bersyukur kita ada Tuhan yang sentiasa menyertai kita, sentiasa berkarya melalui orang-orang yang dia pilih. Okey, terpujilah nama Bapa, Putera dan Roh Kudus, dan nama di atas segala nama, penguasa langit bumi syurga dan segalanya, Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah semua orang yang hadir dalam room ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Lucu-lucu ya. Kadang-kadang klaimnya gedungnya, wah itulah kebesarannya, orangnya pada mati. Lalu Tuhan lebih sayang manusia apa lebih sayang bangunan? Ya, terus Bang, dia bilang kan hanya rumah ibadah mereka yang tinggal kan? Bukan ternyata. Iya, di Penayong itu Bang, Pekong itu Bang. Itu enggak rusak Pekong di Penayong itu. Iya. Terus ditanya, emang sampai tsunami di Penayong, hancur Penayong itu. Saya saat tsunami itu ada di Banda Aceh. Saat tsunami, tinggal di Jalan Teguh Umar, Simpang 3. Ada yang bilang, jangan marah-marah katanya. Orang Aceh juga bilang, mereka sengaja pancing-pancing. Siapa yang memancing mereka? Kita buka komal, mereka hadir marah-marah. Kita bernyanyi, mereka hadir marah-marah. Kita baca Alkitab, mereka hadir marah-marah. Kita bersaksi, mereka hadir marah-marah. Siapa yang memancing kalian? Oke, kita up lagi ke link saya. Silakan. Pendi, itu dekat Aceh, lepas tsunami baru ada gereja. Dulu masa perang Aceh dengan Indonesia, tak ada gereja dekat Banda Aceh. Ngawur kau. Jangan tipu-tipu kawan kau, Pendi. Ngawur kau. Coba jawab dulu, Pendi. Jangan kau ni dikit-dikit kau buat turun aku. Dikit-dikit kau buat turun. Karena kau tidak pernah ke Banda Aceh. Di Banda Aceh itu ada 3 gereja. Itu selepas tsunami, Pendi. Jangan tipu-tipu orang tu. Sebelum tsunami sudah ada gereja di situ. Belum tak ada. Masa tu kita tengah perang Indonesia, ada gereja kita perang. Sekarang baru boleh ada gereja pasal kita dah damai Indonesia. Kamu bilang ada gereja setelah tsunami. Ya, Sebelum betul. tsunami sudah ada gereja. Tak ada. Kalau dari dulu ada, dah hancur gereja tu. Kita orang Saya tidak bukan bilang orang dari lain. dulu. Saya tidak bilang dari dulu. Sebelum tsunami sudah ada gereja. Kamu bilang ada gereja setelah tsunami. Saya bilang sebelum gereja tsunami sudah ada. Sekarang macam ni ya, Pendi kan. Sekarang macam ni yang cakap ni. Terbalik kali. Sekarang mana ada tempat yang semuanya mayoritas macam Kristian, semua Kristian. Kalau di Aceh sudah ada Islam terbukti, berarti semua di Aceh semua Islam. Kecuali orang masuk yang Kristian dekat Aceh. Yang duduk di Banda Aceh yang macam orang Jawa banyak Kristian, tapi yang orang asli Aceh memang confirm semua orang Aceh. Itu terbukti bahawa agama Islami yang betul. Sekarang kau Bukan. bahawa agama Kristian yang betul, mana satu Bukan. Gini. Gini bang. Okey. Gini bang. Di Kristen itu tidak pernah memaksakan orang lain untuk mengikut agamanya. Ya. Tidak, walaupun dia mau pindah, walaupun dia mau suku apa, ketika dia mau memilih, ya silakan. Tetapi kalau di Aceh, kau lihat saja contohnya Bang Pendi, belum apa-apa saja, itu sudah dihajar. Iya, sebab itu orang Aceh dah tahu itu agama Kristen itu tak betul, agama tak betul tu. Sebab Tidak. Justru abang yang harus berpikir, kenapa agama kami begini? Kenapa agama kami ini memaksakan orang lain untuk tidak bisa memilih? Apakah Tuhan kami itu sungguh kejam? Abang berpikir bang, apakah Allah itu benar-benar mengajari seperti itu? Apakah ini hanya buatan manusia untuk kekuasaan?
Abang lihat itu. Sekarang macam ni bang. Abang boleh fikir sendiri. Jangan dengar aku cakap bang. Abang balik, abang tidur, abang renungkan sendiri. Bahawa agama yang betul-betul. Jangan asal ikut. Sekarang aku cakap dengan abang, Pendi ni dulu dia orang miskin di Aceh masa Islam. Saya Sekarang bukan dia, orang Aceh. Saya bukan sekarang orang dia Aceh. kenapa dia sudah kaya? Saya bukan Apakah orang dia Aceh. bagi duit? Saya bukan orang Aceh. Saya orang Batak, Marga Sinaga. Okey, Batak boleh juga. Effendi ni aku kenal dia bang. Dulu dia miskin, lepas dia masuk Kristian, kenapa dia jadi kaya? Itu yang jadi pelik. Siapa bilang dia kaya? Abang tahu dari mana dia kaya? Kaya lah dia dah boleh beli babi dia makan. Dulu dia mana boleh. Kau nggak tahu dia makan Indomie 2 kali dalam sehari. Betul Satu bang. bungkus. Sekarang Kristian tahu main dia macam mana. Kalau ada orang yang mau masuk Kristian, orang memang dia bagi kita mobil, dibagi. Di mana? Di mana? Tunjukkan saya, bagi Bang. duit. Ha? Tunjukkan saya, Bang. Ini banyak teman saya yang mau, Bang. Okey, kalau ada Tunjukkan. orang Islam ni susah nak cakap takut murtad tau. Dari Tidaklah, dari tidak. tadi kamu Tunjukkan bicara saja. tidak ada data. Tunjukkan saja, tunjukkan. Di Data mana kau tidak pernah ada dari tadi kamu bicara. yang ada orang mau bayar, kalau masuk Kristen, itu dibayar. Teman-teman saya pada mau masuk. Nanti habis itu keluar lagi, saya bilang. Dia tengoklah bang, siapa-siapa orang macam Pendi ni, dia orang dulu pandai dia agama Islam bang. Dia pondok dulu. Kalau orang tu, kalau dapat yang macam tu, memang confirm orang tu bagi duit. Sebab dia tahu. Nah, abang udah paham ya. Gini Bang Lencai, ini Bang Lencai. Karena dia paham, karena Pandai. dia menyelidiki, dan dia jujur, dan dia berani mengambil keputusan, maka dia mengikut Yesus ada yang adalah jalan yang benar. Yes. Tetapi kebanyakan orang takut. Kebanyakan orang menyayangkan hartanya, menyayangkan keluarganya, menyayangkan semuanya untuk mengikut Yesus. Yes. Yesus bilang apa? Tinggalkanlah hartamu, tinggalkanlah orang tuamu, ikutlah aku. Sekarang bang kan, agama macam Kristian banyak yang dah masuk Islam bang. Dekat Thailand berapa banyak orang dah masuk Islam bang. Jangan orang percaya Islam hoax, berubah Bang. masuk agama lain. Itu yang sangat bodoh. Itu Jangan yang percaya hoax. Di Thailand itu bukan orang Kristen, Bang. Thailand itu Buddha. Buddha dia masuk Islam. Indonesia Kristian dia masuk Islam. Orang Buddha tidak akan mau masuk agamamu. Orang Buddha yang paling adem, yang paling nyaman, yang paling santai, nggak mungkin mau masuk dalam agama barbarian, Bang. Okey, sekarang cuba dengan Pendi. Dia mula-mula masuk agama Kristian macam mana ceritanya? Saya nggak sanggup lagi cerita. Wah, nontonlah di videonya. Tak ada. Aku yakin itu Pendi dia ada orang yang bagi duit dekat dia. Kristian ni kaya. Aku tahu. Aku tak bodoh bang. Kristian memang kaya. Iya. Di mana lah? Siapalah yang mau bayar, Bang? Siapa yang mau bayar? Itu aja dulu lah. Kalau aku pergi ke Jakarta bang. Kalau pergi Jakarta memang ada orang bang yang bayar kita bang kalau masuk. Itu orang Aceh ya. Orang Kristian banyak suka dengan orang Aceh. Dia tahu orang Aceh ini agama Islam kuat. Dia Tidak. sanggup bayar untuk masuk agama Kristian. Itu Bang. yang kau tipu-tipu. Abang, Ya. Bang Lencai, dengarkan Bang. Ya. Saya ada orang Aceh. Ketika dia bilang saya sudah meninggalkan Islam, tapi saya nggak bisa keluar dari sini. Saya bingung dengan agama saya. Sebentar. Saya bingung dengan agama saya, Bang. Tapi saya masih hidup di sini. Anak saya masih sekolah. Bagaimana harusnya saya? Gitu kan? Saya tanya, ibu dibayar? Tidak, tapi saya harus keluar dari sini. Karena saya harus memilih ikut Yesus. Bagaimana caranya, Pak? Nggak tahu, Bu. Apakah saya bantu? Wah, saya nggak ngerti. Saya nggak punya dana untuk itu. Saya juga dulu waktu percaya Yesus itu nggak ada orang Kristen yang terima. Orang Kristen tidak percaya begitu saja. Wah, enak aja. Pendi itu aku yakin dia tahu mana agama yang betul. Tapi dia karena nak duit sangat. Makanya saya keluar. Saya bukan cari agama, bro. Saya cari keselamatan. Cari duit, bukan. Cari duit. Saya cari Bukan. keselamatan. Bukan aku cari cakap duit, ni, Bang. Kalau pasal Kristian ni, Yesus itu, Isa. Kalau dalam Islam, itu Nabi. Kita orang angkat Nabi itu. Bukan Allah. Bukan Tuhan. Nabi Terserah. Itu terserah lah, Bang. Menurut kalian, menurut kami beda. Udah. Ya. Masing-masing lah. Lepas disalib Yesus, dia mati tak?
Kamu lari kemana-mana. Tadi bicara tentang rumah ibadah. Habis Ya, itu kalau kau cakap betul agama itu agama kau betul, aku pengen tahu jugalah. Yesus itu adalah juru selamat. Iya. Dia berkata, ya, ketika dulu saya meminta kepada Tuhan sehari semalam 5 kali, meminta supaya ditunjuki jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, saya meminta supaya saya ditunjukkan jalan yang lurus. Yesus sendiri berkata, Ana tariq, akulah jalan, wal haq, dan kebenaran, wal hayah, dan hidup. La ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. La ahadan yadkhulul jannah illal bi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Ketika saya Jadi, meminta kepada Tuhan saya, ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Yesus berkata, sebelum Islam ada, Yesus sudah berkata. Sebelum Al-Quran datang, dalam kitab Injil sudah tercatat. Ya, Injil itu dari mana? sebelum surat Al-Fatihah itu datang, ada dalam surat Injil 14 Oke, ayat yang Injil itu di mana? ke-6. Surah Injil Dengar, itu dari dengar. mana? Dia turunkan dari mana? Di dalam Alkitab, dalam Injil 14 ayat yang ke-6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seandainya Jika ada Yesus cakap macam tu. Yesus yang bilang, ya, Tak ada. Yesus cakap begitu. Tidak ada Okey, nabi, kalau Yesus tidak cakap macam tu, itu Alkitab tu turun dari mana? Dari mana dapat Alkitab tu? apa? Alkitab Kami itu bukan turun, Pak. Alkitab itu bukan turun. Alkitab ini adalah seperti surat ayat yang saya kutip barusan, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya, Siapa yang buat tu? ditulis oleh Yohanes. Yohanes itu siapa? Manusia kan? Yohanes mendapatkan pengilhaman dari kuasa Roh Kudus. Berarti Yohan tu yang buat sesat kau orang semua. Yohanes itu adalah rasul. Berarti yang tertulis itu siapa yang tulis itu Alkitab? Yohan. Berarti Yohan yang buat sesat orang Kristian semua. Sekarang aku cakap dengan kau Pendi, macam Islam Jangan ni begitu. Al-Quran. Al-Quran itu Jangan kamu ilmu. menghujat. Jangan menghujat, nanti kamu berdosa. Ya. Mana berdosa itu kita cakap yang betul. Aku dapat pahala ni. Kan? Berarti kamu menghina itu dapat pahala dari Tuhanmu. Bukan menghina. Sekarang aku tanya dengan kau, itu Alkitab dari mana kau orang dapat? Ditulis Alkitab tu oleh siapa yang tulis? Injil Matius, ditulis oleh Matius. Matius dari mana dapatnya? Pengilhaman daripada Roh Kudus. Ini bukan karangan Matius, bukan karangan Markus, bukan karangan Yohanes. Sekarang pertanyaan saya kepada kamu, siapa yang menulis surat Al-Baqarah? Apa arti Al-Baqarah? Sapi betina. Siapa yang menulis surat Al-Baqarah? Dalam bahasa Indonesia dikatakan sapi betina. Siapa yang tulis? Surah Al-Baqarah siapa yang tulis? Siapa? Kenapa nama surat itu Baqarah? Arti Baqarah dalam bahasa Indonesia sapi betina. Siapa yang memberikan nama surat itu sapi betina? Dalam bahasa Arab Al-Baqarah. Ya, Baqarah. Siapa? Ni tak ada Al-Quran ni, aku nak buka Al-Quran tak ada ni, tak ada Iruduk, tak boleh pegang Al-Quran ni, tak boleh. Saya tidak menanyakan. Tidak perlu kamu buka Al-Quran. Yang saya tanyakan, siapa yang menulis surat Al-Baqarah dan siapa yang memberi nama surat Al-Baqarah? Apa arti surat Baqarah? Baqarah itu artinya apa? Besok saya baca Al-Quran, saya jawab. Bukan, Saya tak boleh nak Baqarah jawab itu arti sini. Tak boleh saya nak dipu-dipu orang-orang Muslim ni, tak boleh tipu orang Baqarah. Kristian. Baqarah artinya apa, bro? Besok saya buka Al-Quran dulu. Enggak perlu kamu buka Al-Quran, itu pertanyaan. Sekarang aku tanya macam tu aja. Enggak, yang tulis surat Al-Baqarah siapa? Siapa yang buat turun Injil tu? Dari mana kalian dapat kitab Injil tu? Injil itu tidak diturunkan, bro. Diturunkan dari mana? Tidak diturunkan.
Okey, dah diturunkan. Tapi ditulis. Pertanyaan saya, Ditulis maknanya dia karangkan sendirilah. Manusia karangkan sendiri macam tu. bukan karangan sendiri. Ditulis atas pengilhaman kuasa Roh Kudus. Kalau aku pun boleh tulis juga. Silakan Boleh aku tulis. nipu-nipu orang. Silakan tulis. Siapa orang yang percaya? Sekarang kalau kita Kalau cakap tulisanmu itu, dalam Islam kalau ni, tulisanmu itu Al-Quran, membawa orang jauh ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, silakan kamu tulis. Pasti orang baca. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang menulis surat Al-Baqarah? Arti besok daripada saya surat jawab. Al-Baqarah. Besok saya naik lagi saya jawab. Saya tak boleh Okey. nak jawab suka hati. Takkan saya nak dipukan orang dalam ni semua. Oke, silakan turun ya. Kamu cari jawabannya. Jangan Apa? marah-marah. Ya, santai Jangan aja marah-marah. besok lagi. Jangan marah-marah. Sekarang kau tanya balik lah. Al-Quran dari mana kan macam tu pertanyaan baru. Saya tidak akan tanya. Saya Nggak tidak akan usah tanya. lah. Untuk apa saya Takkan tanya tanya? sahabat Al-Quran yang betul. Takkan kau tanya sahabat Al-Quran yang betul. Oke, Al-Quran dari mana? Dari langit dia buat turun. Allah yang buat turun. Jangan gelak dulu. Kau tanyalah dulu. Allah yang buat turun. Allah yang buat turun. Jibril. Jibril yang buat turun. Ah. Jibril. Hah? Habis siapa buat turun? Nggak tahu saya bukan Islam. Ah, Jibril buat turun. Loh, Jibril buat turun. Ah, Yakin kamu? yakin. Dari Habis mana siapa? kamu tahu? Dari mana kamu tahu? Tak, kau tak percaya sebab kau tahu siapa? Dari mana kamu tahu kalau itu Jibril yang bawa turun? Tahu. Jangan tanya dari mana tahu. Aku tahu. Kalau Ya, dari kau mana bantah kamu lah. tahu? Dari mana kamu tahu? Kalau kau nak bantah, bantahlah. Ini kau tanya macam tu, di mana aku tahu? Dari kitab lah. Kitab apa? Kitab Injil. Ah, apa Injil? Kitab kuning lah. Daripada Al-Quran juga ditulis dalam kitab. Kitab kuning. Siapa pengarang kitab kuning? Siapa? Itu para ulama lah. Bukan ngarang. Oh, Itu bukan dia karang. Itu bukan dia karang. Dia ambil daripada dalam Al-Quran. Dia tulis kepada kitab. Dia baru Di dia mana kamu jelaskan ngaji? dengan makna-makna Siap- semua. Siapa guru ngajimu? Kau lawan anak buah dulu. Baru kau tanya guru saya. Ini macam mana kau ni? Pertama kamu bilang Al-Quran itu dari langit. Habis itu kamu bilang Al-Quran itu dari Allah yang turunkan. Habis itu kamu bilang Al-Quran itu diturunkan oleh Jibril. Ah. Mana yang benar? Allah bagi dekat Jibril. Bawa turun ke bumi. Loh, Allah tidak punya kuasa kah? Maksud dia kuasa dia lemparkan macam tu je. Bukan. Kenapa dia butuh Jibril? Macam mana pertanyaan? Kenapa dia butuh Jibril? Untuk menurunkan kitabnya itu. Kenapa dia buat turun sendiri? Dia orang besar. Dia punya kuasa. Oh, dia orang besar. Sebesar apa dia? Itu sudah ngejek Pendi ni. Dia tak tahu jawab ni. Bukan. Sebesar apa? Kamu bilang dia orang besar. Sebesar apa? Tidak, jangan ke situ. Gini bang, Allah Maha Besar. Bang Tanya Lencai, kau Bang dengar itu, Lencai. Pendi. Allah Maha Besar. Ya. Bang Lencai gini. Bagaimana lah rupanya prosesnya turun Quran itu rupanya dari surga itu bang? Ah, macam mana? Bagaimana prosesnya turun Quran itu? Apakah dia langsung jadi buku dibawa sama Jibril dikasih Nabi atau bagaimana? Kau ni Bagaimana bang? jauh sangat pertanyaan ni. Tidak, tadi katanya kan bahwa Quran itu diturunkan oleh Allah. Nah pertanyaan saya, bagaimana Allah menurunkan kitab itu kepada Nabi? Apakah langsung dikasih kitabnya melalui Jibril atau bagaimana? Silakan. Sekarang pertanyaan abang macam ni. Sama serupa kan kalau kita cakap Allah. Lepas tu orang Kristian tanya, mana Allah saya mau tengok? Tidak, saya hanya nanya gini. Quran yang abang bilang tadi diturunkan, gimana cara Allah? Atau buku yang mana? Atau bagaimana cara Jibril memberikan kepada Nabi buku itu, kitab itu? Sampai ke situ tanya aku susah lah. Iya Kenapa? ya.
Aduh, pening juga macam tu. Sebab tadi aku tanya dengan Pendi, dia dapat Alkitab tu siapa yang buat. Macam tu saja saya tanya. Iya. Takkan Oh, nak tanya tu iya. dia tulis dengan apa, dia tulis dengan Ya, jadi begini Bang Lancai. Bang Lancai, Alkitab kami itu ditulis adalah berdasarkan kesaksian para murid-murid Yesus. Ya. Ya dia ngopi dong. Ada telepon tuh. Dia nelpon gurunya. Kita mau tutup, semakin banyak yang nonton ya. Set. Ini ada yang bilang, Bang Nabirong. Nah, Ini ada orang Aceh, ada yang komen begini, katren hai bangai, artinya turun hai bodoh katanya. Ini temannya yang komen nih. disuruh turun ya. Iya, Joy Barret Asalole ya. Nih Bang, Joy Barret Asalole, katren hai bangai, turun hai bodoh katanya. Disuruh turun dia sama kawannya. Disuruh turun dia. Ya kita mah orangnya nggak ini ya. Nah, Santai aja. makanya kalau tidak punya ilmu jangan naik. Iya. Ya, khairun nas up, jangan, saya tidak akan up. Nah, kami mau tutup, jangan minta naik lagi orang Aceh. Malam besok kamu hadir lagi ya. Khairun nas malam besok datang lagi ya. Iya, udah mau jam 3 ini. Tadi jam 2 kita udah selesai. Iya. Kenapa kau malu beruang? Malu kau itu saudaramu itu.